Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan ceritain malam ketujuh ketukan dari sumur tua. Silahkan disimak ceritanya. Di ujung desa Karangjati berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dikelilingi pepohonan jati yang tumbuh liar dan rapat. Di belakang rumah itu terdapat sebuah sumur lama dengan bibir batu yang mulai runtuh. Tertutup papan kayu lapuk penuh retakan. Warga desa percaya sumur tersebut bukan sekedar sumber air biasa, melainkan tempat singgah sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam ketujuh dalam penanggalan Jawa, suasana di sekitar rumah berubah sunyi tidak wajar. Angin berhenti berembus, suara serangga menghilang, dan udara terasa berat menekan dada. Lampu-lampu rumah warga sekitar sering meredup bersamaan tanpa sebab yang jelas. Tidak ada yang berani mendekat ketika matahari telah tenggelam. Karena malam itu diyakini sebagai waktu bangunnya sesuatu dari dasar sumur, sesuatu yang ingin kembali diingat. Dahulu, sumur itu digunakan untuk ritual pembersihan batin dan pelepasan kesialan. Akhirnya dipercaya mampu menyerap luka batin, rasa iri, dan niat buruk manusia. Namun, ritual tersebut dihentikan secara mendadak tanpa penutupan yang semestinya. Sejak saat itu, sumur ditutup begitu saja, meninggalkan sisa energi yang tidak pernah dilepaskan. Warga lama masih mengingat bau dupa dan doa-doa pelan yang dulu sering terdengar. Kini, semua itu hanya tersisa sebagai cerita berbisik. Setiap kali melewati rumah tersebut, dada terasa sesak tanpa alasan. Ada perasaan diawasi dari balik kegelapan, dan seolah sesuatu menunggu keberanian manusia untuk kembali membuka apa yang seharusnya ditutup dengan doa. Pada suatu malam ketujuh, hujan turun perlahan tanpa suara petir atau angin. Tetesannya jatuh seperti menghitung waktu, satu demi satu. Dari arah belakang rumah terdengar suara ketukan pelan. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, melainkan dari dalam tanah. Ketukan itu teratur 3 kali lalu berhenti sejenak. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih berat. Papan penutup sumur bergetar halus, seakan ada sesuatu di bawahnya yang bergerak perlahan. Air di dalam sumur bergolak tanpa sebab. Dari kedalaman terdengar suara napas panjang yang berat, seolah paru-paru yang terlalu lama terendam. Ketukan berubah menjadi gesekan panjang seperti kuku menggores batu basah. Suara itu menusuk hingga ke tulang belakang. Aroma tanah lembab bercampur bau anyir memenuhi udara sekitar dapur belakang rumah. Bayangan di dinding bergerak sendiri meski tidak ada cahaya yang cukup untuk menciptakannya. Papan kayu menutup sumur mulai retak, mengeluarkan bunyi lirih seperti erangan tertahan. Dari celahnya keluar uap dingin yang membuat napas berubah menjadi embun. Terdengar bisikan samar, bukan memanggil nama, melainkan membangkitkan rasa. Rasa ingin mendekat, rasa penasaran yang tidak wajar, rasa yang membuat langkah terasa bukan milik sendiri. Air sumur tiba-tiba naik hingga meluap ke tanah, mengalir perlahan seperti mencari jalan keluar. Di permukaannya muncul bayangan wajah pucat yang tidak sepenuhnya jelas. Matanya cekung dan kosong, menatap lurus ke atas tanpa berkedip. Mulutnya terbuka lebar, seolah berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Tangisan justru terdengar langsung di dalam kepala, menggema tanpa arah. Tanah di sekitar sumur berubah lembek dan dingin seperti lumpur kuburan. Jejak kaki kecil muncul satu persatu mengitari lubang sumur. Jejak itu berhenti tepat di belakang papan kayu, seakan sesuatu telah berdiri sangat dekat sejak awal. Angin tiba-tiba
berbentur. Angin tiba-tiba, angin dingin, angin dingin tiba-tiba berputar membentuk pusaran kecil, mengangkat daun-daun kering, lalu menjatuhkannya kembali. Ketukan kini terdengar dari berbagai arah sekaligus. Dari tanah, dari dinding, rumah, bahkan dari udara kosong. Seakan seluruh tempat berubah menjadi satu sumur besar. Bisikan-bisikan halus bercampur menjadi erangan panjang penuh penyesalan. Papan penutup terangkat sedikit demi sedikit, disertai bunyi kayu yang patah. Air muncrat ke atas membasahi tanah dan dinding. Dari dalam lubang gelap itu, sesuatu mulai naik perlahan, membawa hawa dingin yang membuat dada terasa semakin sesak. Sosok itu tidak pernah terlihat utuh, hanya siluet hitam dengan tangan yang terlalu panjang dan jari-jari kurus. Kulitnya tampak menyatu dengan air, licin dan berkilat samar. Gerakannya lambat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha besar. Setiap tetes air yang jatuh terdengar berat, seperti menghantam tanah dalam-dalam. Udara semakin sulit dihirup, seakan oksigen ditarik ke dalam sumur. Sosok itu berhenti setengah keluar. Kepalanya terangkat sedikit. Ia tidak menyerang, ia menunggu. Menunggu diakui, menunggu ditemani, dan menunggu agar tidak ditinggalkan lagi. Tiba-tiba, semua suara berhenti bersamaan. Angin menghilang, ketukan lenyap, bisikan terputus seketika. Sosok itu mematung tanpa gerak. Air sumur perlahan surut kembali ke dalam, menyeret bayangan bersamanya. Papan kayu jatuh, menutup lubang dengan suara keras yang memantul ke seluruh ruangan. Bayangan menghilang seperti ditelan kegelapan. Jejak kaki kecil memudar satu persatu hingga tidak tersisa. Malam kembali sunyi, terlalu sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun hawa dingin tetap menggantung lama di udara. Keesokan paginya, papan sumur ditemukan dalam keadaan retak dan bergeser. Tanah di sekitarnya masih basah, meski hujan telah lama berhenti. Tidak ada yang berani memperbaikinya. Warga hanya menabur bunga dan membaca doa dari jarak aman. Tidak ada yang berani menyebut kejadian malam itu dengan suara keras, karena siapapun yang pernah mendengar ketukan dari sumur tersebut selalu bermimpi hal yang sama. Air hitam tanpa dasar, tangan-tangan yang menarik ke bawah, nafas yang habis perlahan, dan rasa dingin yang tidak pernah benar-benar pergi saat terbangun. Sejak malam itu, malam ketujuh selalu dilewati dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang keluar rumah setelah senja. Tidak ada lampu yang dibiarkan menyala terlalu terang. Sumur tua tetap ditutup apa adanya, dibiarkan menjadi rahasia bersama tanah dan waktu. Namun, ketukan masih sering kali terdengar. Terkadang dari bawah tanah, terkadang dari dinding, dan terkadang terasa langsung dari dalam dada. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk meminta tolong, melainkan sebagai pengingat bahwa ada sesuatu yang pernah dibangunkan dan tidak pernah benar-benar dikembalikan. Terima kasih.